Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Wardani. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kali ini aku bakalan mewawancarai beberapa pedagang yang berjualan di sekitar Tugu Siri dan Gedung Gonggong. Tujuan wawancara kali ini untuk mengetahui dampak sosial ekonomi pariwisata yang dialami oleh para penjual-penjualan yang berada di sekitar Tugu Siri dan Gedung Gonggong. Bisa dilihat, ini adalah orang-orang yang berjualan di sekitar Gedung Gonggong dan Tugu Siri. Yuk kita nonton bagaimana wawancara yang telah dilakukan. Biasanya dalam pemesan jualannya dari jam berapa sampai jam berapa kisaran ibu pendapatan ibu kalau waktu libur sama perbedaan sama waktu libur? Kalau sekarang ini kan serba mahal, jadi walaupun pendapatannya banyak tapi nggak habis gitu aja gitu kan. Kalau dulu pendapatan sedikit masih bisa lah, sisa sedikit. Kalau boleh tahu sekitar berapa bu pendapatan itu? Kalau malam itu dapatlah 500 kalau hari biasa gitu? Ya 400 ke bawah. Cukup ya pendapatan ibu untuk kehidupan sehari-hari? Kira-kira cukup nggak? Kalau di apa nggak cukup lah gitu. Sebelum berjualan ibu kerja atau gimana? Ya, jualannya ya dari dulu jualan. Kalau boleh tahu jualan itu ada dulu di depan ADB pernah yang mainan itu. Satu di Pulau Lupa. Kenapa ibu memutuskan untuk pindah ke tempat ini? Karena dekat dari rumah ya juga kan. Di sini dekat jalan tiap hari orang jalan. Kalau ke Lupa kan orang khusus untuk belanja baru masuk ke dalam. Pendapatan apa ya, untuk meningkatkan pendapatan ekonomi ibu, ada nggak dampak lain yang ibu rasain berjualan di sini, atau kawan atau apa gimana? Kawan ada, kenalan pun nggak ada gitu. Terima kasih ya bu, terima kasih bu. Kalau boleh tahu nama bapak siapa? Nama saya Firmanta. Oh, bapak ini jualan apa namanya, jualan jamu berapa lama pak? 28 tahun. 28 tahun, ini di sini aja pak? Di sini baru 5 tahun. Di Bintang 2000 2 tahun. Di
di Limbah Jaya 1 tahun lebih. Kenapa Bapak mutusin untuk jualan di sini? Macam mana lah, kita kan cari tempat ramai deh. Tempat yang ada laku. Karena kan udah sepi semua, Limbah Jaya lah tutup, buka lagi, bayar mahal lagi. Di sini cuma 5.000. Bapak jualan dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Kalau tak puasa itu dari jam 11 sampai ke jam 3 di Batu Lapan. Nah, dari jam 4 lewat baru ke sini sampai jam setengah 11. Itu kira-kira pendapatan Bapak itu berapa? Nah, sejak corona ini deh, pertama tahun 2020, corona mulai 23, itu udah mulai sepi deh. Apalagi sekarang nih orang udah balik mudik, pendapatan pun tak sesuai lagi deh. Susah tak dapat lagi. Ini betul-betul untuk makan aja, syukur alhamdulillah. Jadi insya Allah cukup lah ya Pak? Cukup lah kalau untuk makan, cukup lah kalau untuk tabung-tabung adalah sekitar 10.000, 15.000 adalah, namun satu hari. Bapak sebelum jualan jambu Bapak pernah bekerja? Bangunan. Oh, Bang. Iya. Saya pintasnya bangunan karena mata sedang kurang awas, takut rumah orang miring, takut kurang semen. Nah, saya berhenti lah karena mata kurang awas kan. Udah tuh, barulah saya ngojek. Nah, saya ngojek, adalah sekitar 3 tahun saya ngojek, baru kawan beri ide, kamu jual jambu aja lah. Gitu. Mana kamu jual lah. Cari modal. Gitu. Nah, saya pinjam sama tukang kredit modal 3 juta. Nah, itulah sampai sekarang. Jadi ini jambunya Dari Medan. Dari Medan asli. Ya. Bapak langsung Kirim. Kirim. Iya. Bapak asli orang mana? Saya orang Taluk Kuantan. Dengan berjualan Bapak di sini kira-kira dapat meningkatin perekonomian Bapak nggak daripada sebelumnya? Lebih baik yang sekarang? Lebih baik yang dulu. Lebih baik yang dulu. Nah, sekarang ini makin parah. Karena semua topik atau minyak naik lagi, terancur. Tuanya pembeli tidak kurang. Dulu kan Bapak kerja di Rimba Jaya ya, Rimba Jaya. Bukan Rimba Jaya, jualan di Rimba Jaya. Jualan di Rimba Jaya. Dulu pendapatannya lebih besar yang dulu. Enggak, ada mana dulu? Daripada sekarang. Ya. Dulu 1 keranjang malah satu hari, 2 hari. Itu kalau 1 keranjang itu berapa Pak? 70 kilo. 70 kilo itu berapa Pak? Kira-kira berapa ribu gitu? Itu sekitar 1 juta. Itu belum hitung busuk lagi. Ada busuknya juga ya Pak? Iya ada, namanya buah-buahan kan pasar ini. Makasih banyak ya Pak. Ini adalah kota Tanjung Pinang, tepatnya di Gedung Gonggong dan Tugu Sirih. Gedung Gonggong dan Tugu Sirih ini adalah salah satu tempat wisata yang ada di Tanjung Pinang. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan ada beberapa dampak sosial ekonomi pariwisata yang dialami para pedagang yang berjualan di daerah Tugu Sirih dan Gedung Gonggong ini. Gedung Gonggong dan Tugu Sirih merupakan tempat yang ramai pengunjung, sehingga dengan dibangunnya Gedung Gonggong dan Tugu Sirih ini, masyarakat dapat berjualan di tempat tersebut. Atau dapat dikatakan bahwa dengan pembangunan Gedung Gonggong dan Tugu Sirih dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, sebagian orang yang berjualan di tempat ini menegaskan bahwa hasil penjualan yang mereka dapatkan cukup untuk kehidupan keluarganya. Dengan adanya tempat wisata ini, setidaknya para pedagang bisa mendapatkan hasil penjualan yang lebih baik dari tempat sebelumnya. Selain meningkatkan peluang kerja, terbukanya lapangan pekerjaan baru dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan juga dengan adanya wisata Gedung Gonggong dan Tugu Sirih ini dapat merubah mata pencarian yang ada di masyarakat. Demikianlah video yang saya buat mengenai dampak sosial ekonomi pariwisata yang dialami oleh para pedagang yang berada di sekitaran Gedung Gonggong dan Tugu Sirih.